Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini kembali saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari salah satu teman subscriber saya. Jadi kisah ini dikirimkan oleh salah seorang pemuda. Di sini kita samarkan ya namanya. Dan kisah ini saya harap untuk teman-teman semuanya yang mendengarkan bisa dijadikan pembelajaran. Dan buat teman-teman yang mendengarkan kisah ini juga jangan sekali-sekali meniru perbuatan ini karena ini sangat tidak baik. Kisah ini terjadi pada tahun 2005 yang lalu dan terjadi di Jawa Timur. Nah, jadi di sini kita sebut saja namanya Mas Ranto. Mas Ranto ini pada saat kejadian, pada saat itu berusia kurang lebih 19 tahun. Dan Mas Ranto ini adalah anak kedua dari dua bersaudara. Dan beliau tinggal bersama kedua orang tuanya. Mas Ranto memiliki satu orang kakak laki-laki. Di sini kita sebut saja namanya Mas Anto. Nah, Mas Anto ini sudah menikah dan memiliki 5 orang anak, 2 orang putri dan 3 orang putra. Jarak anaknya ini juga tidak terlalu jauh, jadi bisa dibilang jaraknya itu deket-deket lah. Rumah Mas Anto sama Mas Ranto ini tidak terlalu jauh rumahnya dengan jarak rumah kedua orang tuanya. Jadi mereka ini kerap kali kumpul bersama lah kalau misal mereka libur atau ada waktu. Mas Anto ini kehidupannya kalau bisa dibilang agak kurang mampu ya, karena beliau ini hanya memiliki warung kecil-kecilan di depan rumahnya. Warung kecil-kecilan menghidupi kelima orang anaknya dan 1 orang istrinya. Jadi kalau bisa dibilang kurang mencukupi lah dari hasil jualan warung tersebut. Namun di sini pribadi Mas Anto ini bisa dibilang sangat pekerja keras. Beliau juga tidak gampang menyerah sehingga beliau ini masih bertahan dengan kehidupan yang seperti itu. Beliau tetap berusaha dan pasrah. Yang penting untuk makan anak-anaknya saja beliau sudah sangat bersyukur apabila terpenuhi. Di balik sosoknya yang pekerja keras, Mas Anto ini juga sangat religius. Jadi Mas Anto ini bisa dibilang menjadi suami yang baiklah untuk istrinya dan menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya. Nah, jadi mereka ini menjalani kehidupan seperti biasa gitu ya. Tiba-tiba istri Mas Anto ini mengandung anak ke-6. Disitulah Mas Anto ini sudah mulai agak kesulitan ya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, termasuk calon anak yang dikandung oleh istrinya. Tepat terjadi pada saat itu di tahun 2005 akhir. Jadi pada saat itu Mas Anto ini sudah mulai putus asa karena penghasilan dari jualan warung miliknya itu sudah sangat tidak cukup untuk membiayai kehidupan anak-anaknya itu termasuk istrinya. Jadi di sini dia sudah mulai putus asa, namun istri dari Mas Anto ini selalu memberi semangat kepada Mas Anto, selalu mengingatkan, berserah kepada Yang Maha Kuasa dan teruslah bekerja keras. Tapi Mas Anto ini nggak bisa ya berdiam diri saja karena beliau ini memikirkan calon anak yang bakal lahir lagi ke dunia. Akhirnya di sini Mas Anto berusaha menemui kedua orang tuanya dan Mas Anto mengutarakan maksudnya untuk meminjam modal kepada kedua orang tuanya dan ingin membuka usaha baru, yaitu membuka semacam warung makan seperti itu ya, yang akan dikelola oleh istri dan beliau. Pada saat itu Mas Anto ini tidak mendapatkan hasil yang ia mau.
orang tuanya bilang karena uangnya juga tidak ada ya. Soalnya kan Mas Anto ini masih memiliki adik yang harus berkuliah. Jadi uangnya itu setiap bulan harus ngasih ke adiknya Ranto karena memang membutuhkan biaya yang lumayan besar. Setelah bertemu dengan kedua orang tuanya dan ternyata orang tuanya juga tidak bisa meminjamkan modal kepada Mas Anto tadi, akhirnya pada malam itu Mas Anto bersama istrinya ini berunding lah. Bagaimana ya caranya biar kita bisa membuka usaha baru. Ya kalau misal kita buka usaha baru, mana tahu nanti rezeki lebih bakalan datang gitu ya. Akhirnya istrinya ini bilang sama Mas Anto, ya udah Mas, kita pakai aja lah uang tabungan kita yang gak banyak itu. Tadinya memang uang itu disimpan untuk mempersiapkan kelahiran anak keenamnya. Atau memang kalau misal ada keperluan mendadak seperti anaknya sakit atau apapun lah. Terus akhirnya Mas Anto ini bilang, gak apa-apa. Ya mau gimana lagi Mas? Ya gak apa-apa, yang namanya kan kita mau usaha. Ya mana tahu nanti usaha kita maju, ya nanti kan uangnya bisa dibalikin lagi. Dan akhirnya mereka berdua ini sepakatlah untuk memakai uang tabungannya yang gak seberapa ya, kalau kita bisa bilang seperti itu. Dan akhirnya Mas Anto ini pada suatu hari gitu ya, ingin membeli berbagai macam keperluan untuk di warungnya itu. Tiba-tiba Mas Anto ini ketemu dengan kawan lamanya. Dan kebetulan kawan lamanya itu tinggal tidak satu kampung dengan beliau ini, beda kampung gitu ya. Dan pada saat mereka ini ngobrol, saling bertukar kabar dan saling nanya, apa nih kesibukannya sekarang, lo usaha apa gitu ya. Jadi yang namanya kawan lama ketemu gitu ya, mereka ini ngobrol-ngobrol lah cukup lama. Di sini kita sebut saja nama dari teman Mas Anto itu Dimas. Dan kebetulan Dimas ini memiliki usaha kerajinan kayu, menjual berbagai macam kursi rotan gitu ya. Pokoknya berhubungan dengan kayu dan kerajinan tangan seperti itu. Dan ternyata Mas Anto ini lumayan tertarik dengan usaha yang dimiliki oleh kawan lamanya ini. Terus Mas Anto bilang, kamu butuh dana nggak nih? Ya misalnya aku mau investasi gitu, gimana? Bisa nggak kira-kira? Wah, bisa banget. Kalau kamu mau investasi, aku juga lagi butuh modal nih. Nanti pokoknya kita omongin lah gimana baiknya. Kamu kasih uang ke saya, nanti uangnya itu kita bagi hasil lah atau bagaimana. Kalau kamu tertarik, besok kita ketemu lagi. Dan akhirnya Mas Anto ini pamit pulang lah sama si Dimas ini tadi. Dia bilang, ya udah, aku sih tertarik banget ya. Soalnya yang awalnya sih aku pengen buka usaha makan. Tapi tak pikir-pikir yo agaknya ribet deh. Soalnya kan istriku sekarang lagi hamil besar. Kalau misal istriku melahirkan kayaknya nggak ada yang bantuin aku kalau misal aku buka usaha baru. Lah kalau aku investasi sama kamu, ntar kan aku tinggal nerima hasil aja. Ya udah sekarang kamu obrolin aja dulu sama istrimu, besok kita ketemu lagi. Nah akhirnya pertemuan mereka ini berakhir dan Mas Anto pulang ke rumah, terus si Dimas juga pulang ke rumahnya. Jadi sampai di rumah, Mas Anto ini cerita sama istrinya kalau di pasar dia ketemu sama kawan lamanya Dimas. Dan pokoknya Mas Anto ini ingin investasi di tempatnya Dimas. Terus istrinya sih bilang, ya kalau aku sih terserah kamu aja Mas, gimana baiknya. Kalau misal kamu mau ngasih pinjaman modal ke teman kamu ya aku juga nggak apa-apa. Yang penting jelas aja Mas. Ya kalau aku sih terserah kamu aja Mas, yang penting uang kita tuh jelas kemana. Tapi ya aku tuh kayak ngerasa ada sedikit ketakutan loh Mas. Takutnya nanti ini uang kan kita udah dapetin susah payah, nabung udah tahunan. Ntar tiba-tiba uang kita dibawa kabur lagi sama teman kamu. Nah di sini Mas Anto langsung membantah ya. Hus, kamu itu belum juga kita kasih uang ke temanku udah pikirannya jelek aja. Ya nggak mungkin lah teman aku tuh kayak gitu. Aku sama Dimas itu kawan lama, konco lama. Aku kenal dia itu dari aku SMP sampai aku itu udah ya nikah sama kamu. Jadi aku kenal betul lah sama Dimas itu. Jadi setelah sepakat, keesokan harinya Mas Anto ini buru-buru bertemu dengan Dimas. Tempatnya juga mereka sudah janjikan di mana gitu ya. Akhirnya pada hari itu mereka berdua ini bertemu dan ngobrol lagi. Bagaimana kelanjutan bisnis yang akan mereka lakukan bersama gitu ya.
Nah, di sini setelah mereka ini ngobrol, ngasih tahu bakalan nanti ke depannya bagaimana, Mas Anto ini bilang sama Dimas, "Dimas, aku nitip pesan sama kamu. Ini uang tabunganku yang terakhir kali. Benar-benar sudah habis uangku. Jadi harapanku ya sama kamu ini, Mas. Karena memang aku ngumpulin uang itu udah tahunan. Ibaratnya harapanku itu benar-benar sangat besar lah sama kamu. Jadi semoga kerjasama kita ini terjalin dengan baik dan semoga aku bisa mendapatkan hasil yang baik juga dari usaha yang kamu miliki ini." "Wah, tentu saja. Pokoknya kamu percaya aja sama aku. Insya Allah aku mah gak bakalan macem-macem. Kamu kan udah kenal lama sama aku." Nah, jadi setelah perbincangan yang lumayan lama, akhirnya mereka berdua ini pamit pulang lah. Seminggu ke depan, Dimas ini menjanjikan kepada Mas Anto bakalan ketemu lagi di tempat yang sama. Nah, Dimas ini pun juga bilang sama Mas Anto ini tadi, "Pokoknya Anto, minggu depan itu walaupun sedikit aku sudah bagi hasil lah sama kamu, tenang aja." Jadi mendengar perkataan itu, Mas Anto ini seperti besar sekali harapannya dan pulang ke rumah juga dengan wajah yang sumringah seperti itu, menceritakan kepada istrinya. Jadi hari-hari dilalui sama Mas Anto seperti biasa. Setiap hari Mas Anto ini menjaga warung kecil miliknya itu. Ya, walaupun memang terkadang hasil yang ia dapat itu tidak sesuai lah dengan harapannya. Kadang sepi, kadang ramai, kadang untuk makan saja mereka ini bisa dibilang gak cukup ya. Jadi setiap hari Mas Anto ini seperti ada harapan baru karena kan janjinya Dimas tadi seminggu ke depan bakalan ketemu lagi dan sudah bisa ngasih hasil lah kepada Mas Anto. Setiap hari menghitung hari lah Mas Anto ini ya, besok hari keberapa gitu dan seterusnya. Tepat di hari ke-7 di mana hari yang sudah mereka janjikan untuk bertemu kembali di tempat yang sama seperti minggu lalu ya mereka ketemu. Akhirnya pada hari itu Mas Anto ini izin sama istrinya, "Bu, aku hari ini mau ketemu lagi sama Dimas. Katanya Dimas hari ini kita sudah bisa dapetin hasil, Bu. Ya kalau aku sih Bu, walaupun sedikit ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Karena alhamdulillah juga kita jadi bisa dapat tambahan lah untuk kehidupan kita setiap harinya." Mendengar perkataan suaminya yang seperti itu, di sini istrinya Mas Anto ini juga ikut senang. "Wah, alhamdulillah Pak, berarti doa kita tuh diijabah sama Allah. Ya udah, pergi kamu sekarang Pak. Ibu juga udah gak sabar nih, berapa banyak ya hasil yang kita dapetin." Sesampainya di tempat yang sudah mereka janjikan ini, Mas Anto ini tidak melihat Dimas di sana. Mencari gitu ya, celingak-celingukan, kok Dimas belum ada ya. Padahal jam sama tempatnya itu udah sesuai gitu, tapi kok Dimas belum muncul. Tapi di sini Mas Anto ini berpikiran, oh mungkin Dimas ini telat kali karena mungkin ada salah satu kendala gitu di jalanan atau ada apa. Akhirnya beliau ini duduk di situ dan sambil memesan minum, Mas Anto ini menunggu sahabatnya Dimas. Setelah ditunggu beberapa lama dari setengah jam sampai 1 jam, tapi Dimas ini tidak menunjukkan batang hidungnya. Mas Anto ini sudah mulai agak gelisah ya menunggu temannya itu. Sudah ditunggu 1 jam, 2 jam, sampai setengah hari lamanya. Beliau ini nunggu di tempat makan tersebut. Sampai-sampai tempat makan itu sudah mau tutup karena hari sudah larut malam. Dengan perasaan yang kesal dan sangat kecewa, akhirnya Mas Anto ini meninggalkanlah tempat itu. Sebelum pulang, Mas Anto ini mampir ke salah satu telepon umum ya, dan berusaha atau mencoba untuk menelpon Dimas sahabatnya itu. Tapi ternyata Dimas ini tidak bisa dihubungi. Dengan perasaan yang benar-benar merasa kecewa gitu ya, Mas Anto ini pulang ke rumah, tapi di dalam batinnya dia bilang, "Aku gak bakalan bilang sih ke istriku kalau misal hari ini aku gak ketemu sama Dimas. Takutnya nanti dia kepikiran dan ya perasaan yang sama lah yang akan dirasakan oleh istrinya Mas Anto ini tadi." Sesampainya di rumah, Mas Anto ini benar-benar tidak menceritakan kejadian yang baru saja ia alami ya, karena nggak ketemu sama temannya itu. Terus istrinya ini dengan wajah yang sumringah nanya, "Mas, gimana Mas? Kita dapat uang berapa?"
Ya kalau hari ini sih kata Dimas kita belum bisa mendapatkan uang lah, karena kata Dimas minggu depan itu kita bakal dikasih 2 kali lipat dari yang akan kita dapatkan setiap minggunya. Terpaksa lah ya Mas Anto ini berbohong sama istrinya karena gak mau istrinya ini kecewa. Akhirnya istrinya Mas Anto ini percaya-percaya aja gitu ya. Wah alhamdulillah beneran Mas. Iya udah kamu tenang aja. Dan istrinya juga berucap syukur terus gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan melihat wajah istrinya yang seperti itu, Mas Anto ini semakin gak tega. Dan di dalam hatinya bilang, ya Allah maafin aku ya, karena aku harus berbohong demi kebaikan istriku. Jadi Mas Anto ini juga masih merasa belum percaya lah gitu ya kalau temennya ini macam-macam. Dia masih berharap kalau hari ini Dimas itu nggak datang menemuinya karena memang ada salah satu kendala yang menyebabkan dia tidak bisa menemui Anto dan nggak bisa mengabarin Mas Anto. Jadi Mas Anto ini masih berpositif thinking pada hari itu. Keesokan harinya Mas Anto ini memutuskan untuk tidak membuka warungnya. Terus dia ini berniat untuk pergi ke tempat yang kemarin yang sudah dijanjikan bertemu dengan si Dimas ini tadi. Akhirnya pagi-pagi istrinya ini nanya sama Mas Anto, "Loh Mas, kamu kok tumben pagi-pagi begini sudah rapi? Mau kemana?" "Oh iya, aku ini ada janji sama salah satu temanku yang lain. Jadi mau ngomongin masalah bisnis aku sama Dimas ini tadi. Kayaknya temanku ini juga tertarik mau bekerja sama bareng." Akhirnya hari ini aku diajak sama Dimas untuk menemui temanku itu di kota. Nah istrinya ini ya percaya-percaya aja ya, yang namanya nyangkut pekerjaan suaminya. Jadi dia bilang, oh ya udah Mas, kamu hati-hati. Di dalam hatinya Mas Anto ini kembali bilang, ya Allah maafin aku ya, kali ini aku harus berbohong lagi demi kebaikan istriku. Jadi memang Mas Anto ini gak tega tiap kali melihat wajah istrinya ini. Wajah penuh harap, karena memang ya itulah harapan mereka ini, gak ada yang lain. Kalau cuma ngandelin warungnya ya memang gak cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Ditambah lagi sebentar lagi beliau ini akan melahirkan anak ke-6-nya. Jadi memang membutuhkan biaya yang lumayan besar. Akhirnya pada hari itu Mas Anto ini membawa motornya itu pergi ke tempat yang kemarin sudah dijanjikan oleh Dimas. Pada saat sampai, sama seperti kemarin, Mas Anto ini sudah berjam-jam bahkan sampai setengah hari tidak melihat Dimas menemuinya. Dan setelah setengah hari barulah Mas Anto ini menyadari bahwa Dimas ini sudah menipu dirinya. Pada saat itu ya, perasaan Mas Anto ini campur aduk. Kesal, marah, kecewa, campur aduk pokoknya. Tega sekali ya, Dimas ini menipuku. Sahabatnya benar-benar sedang kesusahan. Dan Dimas ini juga tahu bahwa uang itu adalah uang tabungan terakhir miliknya. Gak ada lagi uang yang tersisa selain uang tersebut. Dan seketika itu Mas Anto ini langsung membayangkan wajah istrinya. Bagaimana kalau misal istrinya ini tahu bahwa dirinya sudah ditipu dan uangnya itu sudah raib dibawa oleh Dimas. Pasti istrinya kecewa dan Mas Anto ini ya pada saat itu nggak berani pulang ke rumah. Karena beliau ini merasa sangat bersalah dengan istri dan anak-anaknya. Beliau juga takut kalau misal ketemu sama istrinya beliau ini harus berbohong kembali. Akhirnya dengan perasaan yang kalut, Mas Anto ini pada hari itu nggak pulang ke rumahnya. Pada hari itu Mas Anto ini nggak berani pulang ke rumah dan akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah salah seorang sahabat dekatnya juga. Di sini kita sebut saja namanya Parjo. Jadi Mas Anto pulang ke rumah Parjo dan minta izin untuk nginap di situ. Dia bilang untuk menenangkan dirinya lah karena belum siap bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Pada saat sampai di rumah Parjo ini melihat kondisi Anto ya pada saat itu benar-benar frustasi, terlihat frustasi. Akhirnya Mas Anto disuruh masuk ke dalam rumah. Dan di sini Parjo ini nanya sama Mas Anto, kenapa dan apa yang sebenarnya terjadi sampai kamu tuh kayak gini.
Akhirnya sambil menangis, Mas Anto ini menceritakanlah semua kejadian yang baru saja ia alami kepada sahabatnya itu Mas Parjo. Nah kebetulan ya teman-teman, Parjo ini tinggal sendirian di rumahnya karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Dan pada saat itu beliau ini belum menikah di usianya yang bisa dibilang sudah matang lah ya. Dan melihat kondisi Mas Anto yang lumayan sedih dan terlihat sangat terpojok, akhirnya Parjo ini berusaha untuk menenangkan sahabatnya itu dan bilang sama Mas Anto untuk mengikhlaskan uangnya. Ya mudah-mudahan nanti uang kamu diganti yang berlipat-lipat lah dari Gusti Allah. Jadi sekarang kamu lebih baik menenangkan diri dan ya udah kamu di sini aja dulu sampai kamu benar-benar siap untuk pulang ke rumah. Jadi selain menenangkan sahabatnya itu, Mas Parjo ini juga memberikan beberapa saran kepada Mas Anto. Dan satu saran yang membuat Mas Anto ini benar-benar tertarik. Jadi Mas Parjo ini bilang sama Mas Anto, "Tok, kamu tahu caranya biar kamu bisa dapetin uang banyak?" "Ya nggak mungkin lah, itu semuanya mustahil. Lah aku aja usaha setengah mati aja, aku nggak bisa dapetin uang banyak." "Bisa kalau kamu mau." "Kayak gimana caranya?" "Pesugihan. Kalau kamu mau, aku anterin kamu malam ini juga ke tempat Mbah Enok. Beliau adalah guru spiritualku." Mendengar perkataan Parjo yang seperti itu, sontak di luar dugaan, Mas Anto ini bilang sama temennya, "Ya wes, aku mau. Karena memang udah gak ada lagi pilihan. Aku rela ngelakuin apa aja lah. Yang penting aku bisa menghidupi istri dan anakku. Ya kamu tahu sendiri kan, bentar lagi istriku itu mau melahirkan. Dari mana aku dapetin uang?" Akhirnya pada malam hari itu juga Mas Parjo ini mengantarkan Mas Anto ke tempat Mbah Enok, guru spiritualnya. Pada malam hari itu juga mereka berdua ini langsung bergegas ke rumah Mbah Enok. Rumahnya juga kebetulan tidak terlalu jauh lah. Menempuh waktu kurang lebih 30 menit bisa mencapai ke rumah Mbah Enok tadi. Pada saat sampai di Gubuk Tua, rumah milik Mbah Enok. Jadi pada saat itu Parjo ini bilang sama Anto, "Tok, kamu tunggu dulu di sini, biar aku yang masuk duluan menemui Mbah Enok. Nanti kalau Mbah Enok udah siap, kamu aku panggil." "Ya wes, aku tunggu di sini." Akhirnya Mas Parjo ini masuk ke dalam rumah dan langsung menemui Mbah Enok. Gak lama Mas Anto ini nunggu, tiba-tiba Parjo ini manggil, "Tok, sini masuk. Mbah Enok udah nungguin kamu di dalam." Jadi bergegaslah ya Mas Anto ini masuk ke dalam rumah Mbah Enok dan menemui Mbah Enok. Jadi Mas Anto masuk ke dalam, Parjo ini nunggu di luar. Terus Mas Anto ini bilang sama Parjo, "Jo, kamu gak ikut masuk?" Kata Mbah Enok, "Cuman yang berkepentingan aja boleh masuk ke dalam." "Ya gak apa-apa, aku tunggu di sini aja. Kamu masuk aja ke dalam. Biar nanti aku tungguin di depan sini." Akhirnya Mas Anto ini melanjutkan perjalanannya masuk ke dalam rumah Mbah Enok. Jadi setelah masuk ke dalam rumah Mbah Enok tadi, Mbah Enok ini sudah menunggu di ruang tengah rumah miliknya itu. "Sini, masuk, duduk kamu." Jadi Mbah Enok ini menyuruh Mas Anto ini duduk berhadapan dengan dia. Terus Mbah Enok bilang sama Mas Anto, "Apa kamu udah siap?" Dengan gugupnya Mas Anto ini bilang sama Mbah Enok, "Siap opo Mbah? Tadi temanku bilang Parjo katanya Mbah bisa membantuku untuk melakukan pesugihan." "Ya iya pesugihan. Tapi pesugihan apa Mbah?" "Kita bakalan melakukan pesugihan kuntilanak." Mendengar pesugihan kuntilanak, Mas Anto ini tiba-tiba kaget. Sontak beliau ini kaget. "Hah? Pesugihan kuntilanak Mbah? Pesugihan kuntilanak itu apa Mbah? Dan persyaratannya apa aja?" Lalu di sana Mbah Enok ini bilang sama Mas Anto, pesugihan kuntilanak itu apa? Dan setelah menjalankan ritual tersebut, apa saja konsekuensi yang akan diterima oleh Mas Anto.
Jadi Mbah Eno ini juga bilang ya sama Mas Anto bahwa pesugihan kuntilanak itu sama seperti dengan memelihara tuyul. Namun bedanya di sini, tumbal yang harus disediakan adalah bayi yang masih merah, yang baru saja keluar dari perut ibunya. Dan selain memberikan tumbal, Mas Anto ini juga harus menyiapkan bunga satu taman, kain kafan, ayam cemani, dan telur ayam kampung. Dan yang terakhir adalah harus menuliskan tanggal lahir Mas Anto, karena ritual akan dilakukan sesuai tanggal kelahiran Mas Anto. Dan ritual tersebut akan dilakukan di makam keramat. Entah ada setan dari mana yang menghantui pikiran dari Mas Anto ini ya. Akhirnya tanpa pikir panjang, Mas Anto ini langsung menyetujui semua persyaratan yang diucapkan oleh Mbah Eno. Padahal sebelumnya yang kita tahu, Mas Anto ini adalah sosok lelaki yang sangat religius. Karena keadaan dan karena memang sudah terdesak, terpojok, akhirnya beliau ini sudah gelap mata. Dan akhirnya mereka berdua ini sudah sepakat akan melakukan ritual pesugihan kuntilanak. Setelah mereka berdua ini sudah sepakat, keesokan harinya Mas Anto ini disuruh datang lagi ke rumah Mbah Eno dan langsung akan melakukan ritual pesugihan tersebut. Karena memang besok itu tanggal lahirnya sesuai dengan tanggal kelahiran Mas Anto. Nah, jadi di dalam hatinya Mas Anto ini bilang, wah alhamdulillah, jadi aku udah gak butuh waktu lama lagi menunggu kapan ritual pesugihan itu bakal dilakukan. Tanpa pikir panjang, akhirnya setelah mereka ini bertemu ya, Mas Anto sama Parjo ini bertemu dengan Mbah Eno. Mereka berdua ini pulanglah ke rumah si Parjo ini tadi. Karena memang Mas Anto ini belum berani pulang ke rumah. Dan ritual pesugihannya juga kan bakal dilakuin besok hari. Jadi Mas Anto ini memutuskan untuk nginap di rumah Parjo dan akan kembali lagi ke rumah Mbah Enok itu besok hari. Di perjalanan pulang di atas motor, Mas Parjo ini kembali meyakinkan sahabatnya itu. Karena pada saat menunggu di depan, Mas Parjo ini merasa sedikit ada rasa bersalah gitu ya. Kok bisa ya aku ngasih saran si Anto itu untuk pesugihan. Walah salah nih kayaknya aku. Waduh nanti gimana gitu ya. Jadi di motor ini Mas Parjo ini meyakinkan kembali Mas Anto ini. Tok, kamu yakin mau ngelakuin ini semua? Ya yakin. Pokoknya tekadku itu udah bulat, udah gak ada jalan keluar lagi. Apapun konsekuensinya bakal aku tanggung. Tapi ada satu nih pesanku kepada kamu. Jangan sekali-kali menceritakan hal ini kepada istri dan keluargaku. Akhirnya dengan rasa bersalah, Mas Parjo ini mengiyakan permintaan dari sahabatnya itu Mas Anto. Singkat cerita, keesokan harinya Mas Anto ini langsung bergegas ke rumah Mbah Eno bersama Mas Parjo dengan membawa beberapa persyaratan yang telah diajukan oleh Mbah Eno. Jadi pada saat itu Mbah Eno ini bilang sama Mas Anto, ya udah kamu tunggu di sini. Larut malam kita bakalan ke makam keramat. Tapi Parjo kamu tunggu aja di sini karena hanya Anto yang boleh ikut ke makam keramat tersebut. Hanya yang bersangkutan saja yang boleh pergi ke makam keramat tersebut. Dan pada malam hari itu Mbah Eno dan Mas Anto ini berjalan kaki tidak terlalu jauh lah dari rumah Mbah Eno tadi. Dan setelah berjalan kaki kurang lebih 10-15 menit, sampailah mereka berdua ini di makam keramat yang dimaksud oleh Mbah Eno. Jadi ada beberapa makam ya di situ dan Mbah Eno ini bilang sama Mas Anto, di sini itu gudangnya kuntilanak. Jadi di sini kita bakal melakukan ritual pesugihan tersebut.